Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-55. Namun kita akan membacakannya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Sela, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zera. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zera ialah Jimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yeramel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Abinadab, dan Abinadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu ketaatan membuat kita berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, ketaatan membuat kita berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita boleh memperhatikan ayat yang boleh kita baca ini adalah suatu silsilah keturunan Yehuda, di mana penulis Tawarik menjabarkan suku-suku Israel. Secara panjang lebar ia menempatkan Yehuda di urutan pertama karena Daud berada dalam garis keturunan dan karena Ruben telah kehilangan hak sulungnya. Penulis Tawarik ini mengajak para pembacanya atau kita untuk memperhatikan bagaimana perjalanan bahkan silsilah dari suku Yehuda. Silsilah Yehuda dimulai dengan anak-anak Yehuda yang dikelompokkan menurut ibu-ibu mereka. Dan Onan mati karena berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan kita memperhatikan tadi bahwa keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dengan seksama dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-50, kita akan melihat kayak ke-55, kita akan melihat ada 2 kejadian penting yang boleh terjadi dijelaskan dalam silsilah ini. Kita lihat di ayat yang ketiga, bagaimana dan anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuhnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak suka dengan kejahatan, dan kejahatan mendatangkan kecelakaan, yaitu maut, kehilangan nyawa.
dan di ayatnya yang ketujuh dikatakan bahwa orang yang tidak taat dalam menjaga dirinya untuk tidak mengambil barang-barang yang dikhususkan, kita melihat bagaimana mereka mendatangkan kecelakaan di tengah-tengah orang Israel. Sehingga firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita ada dua kejadian sangat penting. Namun setelah itu tidak ada yang terjadi. Kita melihat terus penulis Tawarik menjelaskan tentang silsilah keturunan Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh memperhatikan bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang taat kepadanya. Ketika suku Yehuda mulai taat kepada Tuhan, mulai dari ayat ke-8 sampai yang ke-55, tidak ada lagi tertulis atau menjelaskan bahwa bangsa itu mengalami penghukuman daripada Tuhan atau mengalami kematian ataupun penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Namun kita melihat mereka mengalami berkat daripada Tuhan. Allah berkenan kepada mereka itu karena kesetiaan dan ketaatan mereka, sehingga kita melihat tidak ada cacat yang dicatatkan pada garis keturunan setelah ayat ke-8 tadi, ayat ke-7 tadi, di mana keturunan itu sampai dijelaskan kepada Raja Agung Israel, yaitu kepada Daud. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat karena kita adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan kesetiaan, ketaatan di depan Tuhan Allah, maka kita akan diberkati Allah dan menjalani proses penyempurnaan di dalam kehendaknya. Sebagaimana suku Yehuda kita melihat orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, Tuhan musnahkan. Orang-orang yang tidak taat di hadapan Tuhan, Tuhan berikan penghukuman. Namun sebaliknya, ketika keturunan itu, generasi itu mulai setia di hadapan Tuhan, taat akan kehendak Allah, generasi mereka terus diberkati oleh Tuhan tanpa mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Dan itu buktinya Allah berkenan atas hidup mereka. Allah memelihara kehidupan umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Yehuda ketika mereka mau taat dan setia di hadapan Tuhan. Dan kita juga diajak pada hari ini untuk mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun kehidupan yang telah kita lalui, bagaimana Tuhan boleh menolong kita dan bagaimana kita boleh memiliki cara pandang yang baik kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita akan mengalami perkenanannya. Dengan cara apa kita mau setia dan taat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga keberlangsungan kehidupan kita sampai kepada keturunan kita. Namun ketika kita tidak setia dan tidak mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan penghukuman kepada kita. Namun sebaliknya, ketika kita mau setia dan taat di hadapan Tuhan, maka perkenanannya akan nyata dalam hidup kita, memberkati kehidupan kita sampai kepada keturunan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mau tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan akan berkenan atas hidup kami dan memberkati kami sampai kepada keturunan kami. Mampukan kami ya Bapa, sekalipun ada pergumulan, bahkan gejolak kehidupan yang boleh kami lalui, kami percaya bersama dengan Tuhan akan menolong, memampukan kami lewat perkenanan-Mu. Terpuji dan mulia Bapa, setelah kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada